sini saya akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik dari pemikiran George Herbert Mead. Nah, adapun geografinya yaitu George Herbert Mead lahir di South Hadley, Massachusetts pada 27 Februari 1863 dan meninggal pada tanggal 26 April 1931 pada umur 68 tahun. Beliau adalah tokoh filsafat di bidang sosiologi dan psikologis yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau juga dikenal sebagai tokoh dengan aliran sosiologi Chicago atau pragmatis. Nah, semasa pendidikan beliau menerima gelar sarjana muda dari Oberlin College pada tahun 1883, kemudian memulai studi sarjana di Harvard pada tahun 1887. Selanjutnya, sejarah teori interaksionisme simbolik. Sejarah teori interaksionisme simbolik tidak bisa lepas dari pemikiran George Herbert Mead 1863 sampai 1931. Mead tertarik pada interaksi, di mana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat nonverbal atau seperti body, gerak fisik, baju, status, dan lain-lain, dan pesan verbal seperti kata-kata, suara, dan lain-lain yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi, merupakan suatu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting atau signifikan simbol. Nah, selanjutnya itu definisi teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik adalah perilaku seseorang dalam berinteraksi yang saling dipengaruhi oleh simbol yang diberikan seperti bahasa verbal maupun nonverbal. Melalui pengantaran berupa simbol, manusia akan dapat mengutarakan perasaan, pikiran, dan maksudnya. Selanjutnya, 3 dasar ide interaksionisme simbolik. Yang pertama itu pikiran, di mana yaitu kemampuan manusia untuk menggunakan simbol yang memiliki makna. Nah, yang kedua itu diri, yaitu kemampuan untuk merefleksikan diri setiap individu dari penilaian dan sudut pandang orang lain. Nah, yang ketiga itu masyarakat, yaitu hubungan sosial yang menciptakan, dibangun, dan distrukturkan oleh setiap individu dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya itu konsep diri. Yang pertama itu I, aku sebagai subjek, yaitu kemampuan untuk menentukan kehendak diri sendiri. Yang kedua itu me, atau aku sebagai objek, yaitu kemampuan untuk memahami diri dari perspektif orang lain. Melalui orang lain, kita akan tahu lebih jauh tentang diri kita. Nah, selanjutnya itu 3 tema konsep pemikiran Mead. Yang pertama itu pentingnya makna bagi perilaku manusia. Mead berpendapat bahwa makna adalah pusat dari perilaku manusia. Manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan fisik, tetapi juga memberikan makna pada situasi dan interaksi yang mereka hadapi. Makna ini dibentuk melalui pengalaman sosial dan komunikasi dengan orang lain. Misalnya, ketika seorang melihat senyuman, mereka mungkin mengartikan senyuman itu sebagai tanda persahabatan atau kebahagiaan. Oleh karena itu, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu memahami dan memberikan makna pada situasi sosial di sekitarnya. Nah, yang kedua itu pentingnya konsep mengenal diri. Konsep diri adalah cara individu memahami dan memposisikan diri mereka dalam konteks sosial. Mead menjelaskan bahwa konsep diri terbentuk melalui interaksi dengan orang lain, terutama melalui proses yang disebut mengambil peran orang lain. Ini berarti individu belajar untuk melihat diri mereka dari perspektif orang lain, yang membantu mereka memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dan bagaimana orang lain memandang mereka. Dengan demikian, konsep diri bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan pengalaman sosial dan interaksi yang dialami individu. Yang ketiga itu hubungan antar individu dengan masyarakat. Mead menekankan bahwa individu dan masyarakat saling terkait dan saling mempengaruhi. Masyarakat memberikan konteks dan norma yang membentuk perilaku individu, sementara individu juga berkontribusi pada pembentukan dan perubahan masyarakat
melalui interaksi mereka. Proses ini terjadi melalui komunikasi dan simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena identitas dan perilaku mereka dibentuk oleh lingkungan sosial di mana mereka berada. Hubungan ini menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi individu dan begitupun sebaliknya, tindakan individu dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu contoh teori interaksionisme simbolik. Contoh kasus dalam kehidupan manusia, misalnya dalam perkelahian dua orang manusia. Apabila orang pertama mengepalkan tinju, maka kepalan tinju bukan sekedar satu sikap atau isyarat atau gestur, melainkan satu yang syarat dengan makna atau arti. Karena simbol yang sama bisa bermakna berbeda, yakni tergantung kepada setting di mana seseorang itu mengepalkan tinjunya. Misalnya, apabila dua orang sedang marah lalu mengepalkan tinjunya, maka kepalan tinjunya itu bisa bermakna bersifat ancaman, tetapi bila seorang politisi berkampanye di depan massa pendukungnya dan mengepalkan tinjunya, maka kepalan tinju dari sang politisi itu bisa bermakna memberi semangat.